Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa Bapak siswa kelas 10, balik lagi dengan Pak Rizal untuk mengikuti kegiatan pembelajaran IPA, untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran untuk materi mitigasi bencana alam, bagian lanjutan dari pertemuan kita yang sebelumnya. Silakan kamu siapkan buku catatan untuk mencatat apa saja yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Oke. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah akibat dari musim kemarau yang berkepanjangan. Apa sajakah yang dapat disebabkan dari musim kemarau yang berkepanjangan? Itu bisa menyebabkan bencana kekeringan, kebakaran hutan, dan kehilangan sumber mata air. Ya, pada gambar ini adalah gambar tanah yang menjadi dampak yang terdampak dari kemarau yang berkepanjangan. Tanahnya menjadi berbentuk pecah, kelembapannya kurang, dan dia menjadi kering. Apabila kemarau berkepanjangannya terjadi di hutan, maka akan bisa terjadi kebakaran hutan. Oke. Berikutnya yang kita pelajari adalah tindakan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak terjadinya tsunami. Ya, tindakan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak tsunami adalah kita bisa membuat alat peringatan tsunami atau yang disebut dengan early warning system. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar nih bagaimana cara kerjanya early warning system untuk mengurangi dampak terjadinya tsunami. Jadi early warning system itu dimulai dengan alat pendeteksi gempa bawah laut. Ya, dia akan mendeteksi adanya gempa bawah laut. Alat tersebut akan memberikan sinyal ke SUAR yang akan memberikan sinyal lanjutannya kepada satelit. Nah, dari satelit itu nanti dia akan memberikan sinyal lanjutan menuju ke pinggir pantai. Dia akan memberitahukan bahwa telah terjadi gempa di bawah laut yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya tsunami. Maka sinyalnya diteruskan ke SUAR, dari SUAR diteruskan ke satelit, dari satelit diteruskan kepada orang-orang yang ada di pinggir pantai yang nanti akan berbunyi sirene bahaya. Begitu ya. Jadi tindakan yang untuk mengurangi dampak tsunami, kita bisa memberikan alat yang bernama early warning system pada peringatan alat peringatan tsunami gitu. Berikutnya yang kita pelajari adalah mengenai informasi apa sajakah yang kita butuhkan untuk kita tanggap terhadap darurat bencana. Nah, informasi yang kita butuhkan adalah yang pertama, kita butuh kondisi geografis wilayah yang terkena bencana. Yang kedua, kita butuh jalur transportasi dan sistem komunikasinya. Yang ketiga, kita butuh perkiraan jumlah korban yang meninggal. Dan yang keempat, kita butuh lokasi penampungan korban dan ketersediaan logistik. Ya. Gambar di samping ini adalah gambar dari orang yang terkena bencana gempa. Ya. Ketika terjadi bencana gempa, kita harus mengetahui kondisi geografisnya biar kita tahu di manakah wilayah yang tanahnya lapang untuk kita menyelamatkan diri untuk membuat lokasi penampungan korban gitu ya. Kita juga harus membuat jalur transportasi dan sistem telekomunikasi yang memudahkan kita meminta pertolongan pada pihak luar dan memperkirakan berapakah jumlah korban yang meninggal. Oke. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah kegiatan mitigasi bencana. Nah, kapankah mitigasi bencana itu harus dilakukan? Mitigasi bencana itu harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan karena dia berfungsi untuk menjamin keamanan manusia dan lingkungan secara berkala. Ya, jadi mitigasi bencana itu adalah hal yang harus rutin dilakukan. Jadi dilakukannya secara berkala. Berkala menggunakan jadwal pemeriksaan alatnya, terus pantauan ulang terhadap bencana-bencana yang kemungkinan terjadi di wilayah bencana.
Berikutnya kita akan belajar apa saja jenis bencana yang sering terjadi di negara kita. Bencana yang sering terjadi di negara kita itu dibedakan menjadi dua. Ada yang berupa letusan gunung berapi dan ada juga gempa bumi tektonik maupun gempa bumi vulkanik. Letusan gunung berapi itu bisa terjadi karena di negara kita memang memiliki banyak gunung api yang masih aktif. Gempa bumi tektonik itu bisa terjadi karena pergeseran lempeng bumi, ya. Dan kalau gempa vulkanik itu bisa terjadi karena aktivitas gunung berapi. Oke, berikutnya setelah ini yang kita pelajari adalah mengenai apa yang harus kita lakukan saat terjadi gunung meletus. Ini adalah mitigasi bencana gunung meletus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mitigasinya seperti apa? Ya. Yang pertama, kita harus mencari tempat yang aman dan jauh dari jangkauan material gunung berapi. Yang kedua, kita harus menyiapkan jalur yang aman dan jauh dari jangkauan material gunung berapi. Yang ketiga, kita menyiapkan sarana transportasi untuk memudahkan pemindahan. Dan yang keempat, kita harus mendirikan pos-pos pengamatan aktivitas gunung berapi. Oke, ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan pada saat terjadinya gunung meletus. Berikutnya, ada penggolongan bencana alam yang telah digolongkan oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam itu nanti dibedakan menjadi 3. Ada yang namanya bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam itu terjadi karena aktivitas alam. Kalau bencana non-alam itu bukan karena aktivitas alam, dan bencana sosial ini merupakan bencana yang berupa kemanusiaan, seperti kegiatan peperangan. Ya. Lanjut lagi, materi yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa. Nah, materi ini berkaitan dengan mitigasi bencana gempa. Bencana gempa. Nah, pada saat terjadinya gempa, pastikan kamu tidak menggunakan lift kalau kamu sedang berada di dalam gedung yang sangat tinggi, ya. Kemudian kamu berlindung juga di bawah meja. Harus menjauh dari dinding dan kaca. Kenapa? Harus menjauh dari dinding karena dinding itu bisa saja rubuh menimpa badan kamu, atau kamu juga harus menjauh dari kaca karena kaca itu bisa berbahaya, bisa nanti pecah dan mengenai badan kamu. Yang terakhir, kamu harus memastikan peralatan listrik dan saluran gas itu dimatikan agar pada saat kamu evakuasi tidak akan terjadi bencana yang lebih berbahaya karena peralatan listrik dan saluran gas yang rusak. Berikutnya yang akan kita pelajari, habis. Oke. Cukup sekianlah kegiatan pembelajaran kita untuk bagian kedua mengenai mitigasi bencana alam. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.